berapa puluh persen tuh? 70% yang menggunakan internet di Indonesia. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam serangan siber terpopuler di Indonesia. Serangan siber di Indonesia ini juga berkembang pesat dengan serangan yang semakin terorganisir dan berdampak besar pada berbagai sektor. Serangan ini tidak hanya merugikan individu ya, tetapi juga menciptakan dampak signifikan bagi lembaga organisasi besar. Nah, berikut contoh beberapa serangan siber yang populer di Indonesia. Yang pertama ini ada data ratusan juta peserta BPJS bocor. Jadi, pada tahun 2021 ini terjadi kebocoran data pribadi dari lebih dari 279 juta peserta BPJS Kesehatan. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, nomor telepon, juga data kesehatan ya. Nah, penyebabnya ini diduga terjadi karena adanya celah nih dalam sistem keamanan BPJS yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau si hacker ini untuk mendapatkan akses ke data-data tersebut. Dampaknya ini, kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran ya, sangat serius mengenai penyalahgunaan data pribadi, serta berisiko terhadap pencurian identitas atau penipuan lebih lanjut ya. Jadi data-data yang udah diambil tadi bisa digunakan untuk tujuan-tujuan seperti ya pencurian identitas atau penipuan lainnya ya. Lalu yang di sini yang kedua ini ada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS lumpuh karena ransomware. Nah, ini pada tahun 2024 nih. Jadi, PDNS ini mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan operasional pada beberapa layanan pemerintahan. Jadi, ransomware ini mengunci data dan sistem penting di pusat data tersebut. Kenapa bisa? Jadi, si hacker ini berhasil mengeksploitasi celah dalam sistem keamanan yang ada di PDNS untuk menanamkan ransomware. Nah, dampaknya ini, beberapa layanan pemerintah yang bergantung pada PDNS mengalami downtime ya, menghambat akses informasi dan layanan publik. Lalu ini yang ketiga nih ada BSI. Jadi Bank BSI ini terkena ransomware pada tahun 2023. Jadi menyebabkan gangguan pada layanan perbankan mereka ya. Jadi nasabah ini tidak dapat mengakses layanan internet banking dan juga mobile banking. Jadi kenapa bisa? Jadi si penyerang ini atau si hacker ini berhasil juga menanamkan ransomware di jaringan internal bank ya. Kasusnya sama seperti PDNS. Jadi dampaknya ini si BSI ini mengalami gangguan layanan perbankan yang mempengaruhi nasabah ya, mengakibatkan ketidaknyamanan dan juga merusak reputasi si bank tersebut. Nah, serangan-serangan siber ini menunjukkan bahwa infrastruktur penting, baik milik pemerintahan maupun sektor swasta di Indonesia sangat rentan terhadap ancaman digital ya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan terus memperkuat sistem perlindungan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan. Kurangnya kesadaran siber di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kesadaran keamanan siber di Indonesia ini masih tergolong rendah meskipun penggunaan internet dan perangkat digital itu terus meningkat ya seperti data sebelumnya. Data statistik di sini menunjukkan kelemahan umum dalam kebiasaan masyarakat yang membuat mereka rentan terhadap ancaman siber ya. Di sini yang pertama ada 60% masyarakat Indonesia menggunakan kata sandi yang lemah atau sama untuk banyak akun. Nah, artinya ini membuka peluang bagi peretas untuk mengambil alih akun-akun penting hanya dengan membobol satu kata sandi. Nah, ini kalian harus hati-hati ya, teman-teman ya. Misalnya IG kalian kehack nih, passwordnya sama kayak akun-akun lain. Nah, akun-akun lain kalian itu bisa juga kena retas ya. Juga ada 75,9% masyarakat tidak mengenali email berisi malware, spam, atau virus. Lalu, 1 dari 3 orang tertipu oleh pesan phishing. Nah, phishing ini nih
menjadi salah satu metode serangan siber yang paling berhasil karena banyaknya masyarakat yang tidak sadar terhadap ancaman ini ya. Juga ada 70% masyarakat Indonesia tidak menyadari resiko berbagi data pribadi secara online. Akun digital menjadi lebih rentan terhadap pembobolan karena hanya mengandalkan kata sandi. Juga di sini ada 68% masyarakat Indonesia tidak rutin menggunakan autentikasi dua faktor atau 2FA. Nah, kurangnya kesadaran siber ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital ya. Selanjutnya, melindungi diri di era digital. Slide ini menjadi pengantar ke bagian berikutnya ya, yang akan membahas langkah-langkah praktis dan mudah diterapkan untuk meningkatkan keamanan diri dalam menghadapi ancaman dunia digital dengan fokus memberikan panduan bagi teman-teman agar dapat melindungi data, perangkat, dan privasi secara efektif ya. Pentingnya pencadangan atau backup. Apa itu backup? Backup adalah proses membuat salinan data untuk melindunginya dari berbagai ancaman, seperti kerusakan perangkat, serangan siber, atau kesalahan pengguna. Nah, slide ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman nih tentang pentingnya mencadangkan data sebagai langkah perlindungan dari kehilangan data akibat yaitu serangan siber, kesalahan pengguna, atau bahkan kegagalan perangkat ya. Lalu ada jenis backup, ada tujuan backup ya di sini. Nah, jadi tujuan backup ini melindungi dari kehilangan data. Misalnya, data itu hilang karena terkena ransomware. Selanjutnya ada pemilihan data. Nah, dengan backup ini, pemilihan data ini menjadi lebih cepat dan efisien jika terjadi insiden. Lalu ada jenis backup. Yang pertama ini ada full backup atau mencadangkan seluruh data dalam satu waktu. Nah, ini memakan waktu dan ruang penyimpanan yang lebih besar. Yang kedua ada incremental backup, mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir. Nah, ini menghemat waktu dan ruang penyimpanan. Dan yang ketiga ada differential backup ya, mencadangkan semua perubahan sejak backup penuh terakhir. Ini lebih cepat daripada full backup. Nah, tetapi menggunakan lebih banyak ruang. Lalu ada media backup. Yang pertama ini ada lokal ya. Lokal itu menggunakan perangkat fisik seperti hard drive atau di HP misalnya micro SD. Juga ada cloud. Cloud itu penyimpanan online ya seperti Google Drive, OneDrive, atau layanan backup cloud lainnya. Nah, ini memberikan akses di mana saja dengan koneksi internet, tetapi memerlukan keamanan tambahan. Lalu ada tips backup, gunakan prinsip 3211. Nah, apa itu prinsip 3211? Yang pertama, simpan tiga salinan data di dua jenis media berbeda. Satu di lokasi berbeda atau offset dan satu dalam bentuk tidak dapat diubah atau immutable. Lalu lakukan backup rutin ya. Jadi jadwalkan backup secara berkala, misalnya pengen harian, mingguan, atau bulanan, sesuai kebutuhan dan kepentingan datanya itu sendiri. Lalu pastikan backup aman. Jadi enkripsi file backup dan lindungi dengan autentikasi untuk mencegah akses tidak sah ya. Jadi jangan backup dengan misalnya dengan kosong-kosong aja gitu, nggak di enkripsi dulu, dikasih password dulu. Ya bagusnya dikompres, di zip, lalu dikasih password zipnya ya, agar tidak mudah dicuri. Nah, di sini ada data ya. Jadi ada 20% user yang nggak pernah melakukan backup. Lalu ada 25% user yang melakukan backupnya itu tahunan. Lalu di sini juga ada 20% user yang backupnya bulanan dan hanya 11% user yang backupnya hanya harian.
Pentingnya pembaruan sistem atau update. Nah, mengapa pembaruan itu penting? Ada beberapa poin nih. Yang pertama itu perbaikan kerentanan. Misalnya sistem operasi, antivirus, browser, dan perangkat mobil itu secara rutin diperbarui untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh si penyerang nih. Lalu yang kedua, ada ancaman baru. Nah, serangan siber itu kan berkembang setiap hari, sehingga pembaruan memungkinkan teman-teman nih tetap selangkah lebih maju dari penyerang. Lalu ada update antivirus ya. Software antivirus seperti Windows Defender yang bawaan Windows ya, atau McAfee atau Avast membutuhkan pembaruan database agar dapat mendeteksi ancaman baru. Jadi tanpa pembaruan ini, antivirus itu tidak akan efektif melawan malware baru ya. Jadi percuma. Lalu ada update browser. Browser itu seperti Edge, Safari, Chrome. Ini sering menjadi target eksploitasi. Pembaruan ini mengurangi resiko dari serangan berbasis web. Hindari menggunakan browser yang sudah usang atau tidak didukung lagi ya, seperti Internet Explorer. Nah, pasti teman-teman nggak ada kan yang pakai Internet Explorer sekarang. Lalu update perangkat mobile. Sistem operasi Android dan iOS menghadirkan patch keamanan dan peningkatan fitur secara rutin. Jangan abaikan ya teman-teman, notifikasi pembaruan perangkat mobile kalian karena ini sangat penting. Walaupun beberapa kali saya dengar beberapa orang itu tidak mau mengupdate, misalnya di Apple ya di iOS, tidak mau mengupdate ke iOS terbarunya dengan alasan tampilan ya. Lalu di sini ada tips tambahan terkait update untuk teman-teman ya. Sebaiknya itu teman-teman menggunakan pengaturan auto update pada semua perangkatnya ya untuk mempermudah atau periksa secara manual pembaruan untuk perangkat atau aplikasi penting yang tidak mendukung auto update. Ya, hindari menggunakan perangkat lunak atau sistem operasi yang sudah usang seperti Windows 7. Mungkin teman-teman di sini udah nggak ada ya pakai Windows 7. Lalu pembaruan adalah langkah kecil tetapi sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem. Dengan memperbarui secara rutin, teman-teman itu melindungi diri dari ancaman siber dan memaksimalkan kinerja si perangkat itu sendiri. Jadi jangan menunda pembaruan, ya lebih baik aman daripada menyesal. Nah, selanjutnya ini ada cek keamanan link dalam 4 langkah. Yang pertama, ada periksa URL dengan teliti. Jadi kalian harus memastikan nih URL ini tidak memiliki kesalahan ejaan karakter atau domain palsu. Nih contohnya misalnya Amazon, O-nya itu pakai 0. Dan juga perhatikan protokol yang digunakan ya. Pastikan menggunakan protokol HTTPS bukan HTTP. Nah, yang kedua ini evaluasi sumber dan konteks. Jadi apa tautan Jadi apakah tautan berasal dari sumber terpercaya? Nah, jika tautan ini berasal dari email, pesan teks, atau media sosial, kalian harus memastikan ini pengirimnya dapat dipercaya ya. Jangan langsung percaya pada pesan yang mengandung urgensi. Misalnya, akun Anda akan dinonaktifkan, misalnya gitu. Atau ada yang kecelakaan. Lalu yang ketiga ini ada analisis sebelum klik. Jadi teman-teman bisa mengarahkan kursor ke tautan atau ke link tersebut ya. Jadi istilahnya itu hover. Jadi nanti link tersebut akan terlihat dan pastikan URL yang muncul itu sesuai dengan konteksnya ya. Hindari tautan yang dipersingkat tanpa verifikasi ya seperti bit.ly, s.id ya. Itu teman-teman bisa menggunakan alat extender link atau semacamnya ya di Google. Kalian cari aja extender link untuk melihat isi link yang dipersingkat ya. Nah, yang terakhir ini yang keempat, ada alat pemeriksa URL ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan alat seperti Virus Total, Google Safe Browsing, atau URL Void ya di Google dicari aja untuk memeriksa keamanan
si link ini. Jadi alat-alat ini memindai tautan ya sebelum kalian mengklik gitu loh. Jadi teman-teman bisa melihat apakah link ini aman atau tidak. Jadi jangan pernah memberikan informasi sensitif, misalnya kata sandi, nomor kartu kredit, melalui link yang nggak jelas nih. Hati-hati terhadap tautan yang muncul dalam email atau dokumen dari sumber yang tidak dikenal. Nah, memeriksa keamanan link ini adalah langkah sederhana yang bisa melindungi teman-teman sekalian nih dari ancaman besar. Jadi luangkan waktu beberapa detik untuk menganalisis tautannya ya sebelum diklik karena bisa mencegah kerugian dan resiko lebih besar. Cara mengenali email penipuan ya. Bagaimana caranya mengenali email penipuan? Nah, di gambar ini, jadi di bawah gambar ada namanya red flags ya. Ini red flag ini yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada Viagra, tanda tanya. Nah, benar nggak nama teman-teman itu Viagra atau bukan itu ya? Jika bukan, ini merupakan salah satu tanda email penipuan ya. Jadi nggak sesuai. Lalu yang kedua ada strong wording ya, bahasa aneh atau tidak profesional, menunjukkan bahwa email mungkin berasal dari pelaku penipuan. Ini sama seperti di WhatsApp sekarang ya, pasti ada kan yang dari instansi mana gitu, misalnya atau dari bank, tetapi kata-katanya tidak profesional atau ngasal. Lalu yang ketiga ini ada email address. Jadi penipuan itu sering menggunakan alamat email yang mirip ya, seperti sebelumnya, misalnya Amazon, O-nya itu diganti nol. Nah itu teman-teman harus teliti itu. Lalu ada nama domain ya. Nama domain itu ada di belakangnya at ya. Jadi kalian pastikan domainnya itu sesuai dengan perusahaannya. Misalnya dari BCA nih, bca.co.id atau hrd@bca.co.id. Tidak seperti di gambar ini ya. Username-nya online, lalu domainnya farmasi.canada. Lalu yang kelima ini ada accepted email, expected email ya. Jadi apakah email tersebut yang teman-teman harapkan gitu, yang teman-teman tunggu gitu. Jika bukan, yaitu teman-teman bisa abaikan aja ya karena itu nggak relevan. Lalu yang keenam ada interesting link. Jadi jangan klik tautan atau lampiran tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan langkah sebelumnya untuk mengecek link-link ini ya, yang di dalam email. Nah, untuk tips tambahan ini, jika teman-teman ragu, jangan membalas email atau memberikan informasi pribadi teman-teman. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur anti-spam di email untuk memblokir email-email mencurigakan seperti ini. Tetap waspada terhadap email yang tampak mencurigakan. Identifikasi awal itu adalah kunci untuk mencegah kerugian data atau finansial akibat penipuan email. Jangan tergesa-gesa ya mengambil tindakan hanya karena pesan tersebut terlihat mendesak ya seperti sebelumnya. Misalnya akun Anda akan dihapus gitu ya. Atau terkait sekarang yang lagi viral itu terkait dengan pembayaran. Misalnya Apple Account ya. Tips melindungi diri di era digital. Yang pertama itu jangan klik atau install apapun berdasarkan pop-up dari situs web. Nah, pop-up ini menjadi salah satu cara yang digunakan oleh peretas untuk menipu si pengguna nih agar mengunduh perangkat lunak berbahaya atau mengklik tautan yang merugikan ya. Jadi hindari mengklik pop-up yang muncul di situs web, bahkan jika terlihat seperti peringatan. Misalnya HP Anda terkena virus, ya itu hati-hati ya teman-teman, jangan diklik. Atau juga tawarkan menggiurkan, misalnya, selamat, Anda mendapatkan iPhone 16 Pro Max. Nah, sebaiknya teman-teman itu menutup pop-up itu menggunakan fitur yang ada di browser untuk memblokir si pop-up itu ya. Browser sekarang
sudah mempunyai fitur-fitur itu ya. Jadi teman-teman terhindar dari pop up berbahaya. Lalu di sini ada situs terkenal bisa menyebarkan malware atau malvertising ya. Jadi malware iklan gitu ya. Situs-situs yang terlihat terpercaya ya, seperti situs berita besar, misalnya WSJ, Forbes, ESPN, Yahoo, itu dapat menjadi tempat penyebaran iklan berbahaya atau malvertising ya. Iklan ini dapat mengarah pada situs berbahaya yang menyebarkan malware atau ransomware meskipun situs tersebut terlihat sah ya. Lalu ada hindari penggunaan WiFi publik dan perangkat publik. Yang pertama nih WiFi publik nih. Jangan melakukan transaksi data sensitif atau login ke akun penting saat menggunakan WiFi publik. Misalnya ya di kafe, bandara, atau hotel tanpa VPN karena bisa terkena serangan MITM atau man in the middle ya. Jadi kalian dimata-matain. Nah, VPN ini mengenkripsi koneksi teman-teman ya agar perjalanan data itu tetap aman. Jadi misalnya ada yang MITM, ada yang melihat kalian gitu, mengintip koneksi kalian. Nah, itu terenkripsi karena si VPN ini ya. Jadi gunakan VPN dengan bijak ya teman-teman. Jangan gunakan untuk yang tidak-tidak. Nah, gimana sih menggunakan VPN yang aman itu? Menggunakan VPN berbayar yang pasti ya teman-teman. Jangan VPN gratisan, malah nanti data teman-teman itu bisa diambil oleh si pemilik VPN ini ya dan dijual perbelikan. Nah, lalu ada komputer nih, misalnya komputer di hotel, di perpustakaan kan ada tuh ya. Jadi teman-teman itu harus hindari mengakses informasi pribadi teman-teman atau login ke akun menggunakan perangkat tersebut ya. Karena perangkat tersebut bisa jadi nih udah disusupin sama malware nih sama hacker-hacker. Juga yang bagus itu ya, gunakan perangkat pribadi teman-teman untuk mengakses data sensitif. Lalu di sini ada charging atau pengisian daya. Jangan menggunakan charger di publik ya, karena ada potensi perangkat yang terhubung ke USB charging itu bisa disusupi perangkat lunak berbahaya atau serangannya dinamain juice jacking. Jadi teman-teman gunakan charger pribadi teman-teman sendiri atau power bank untuk menghindari ini. Meskipun dunia digital ini penuh dengan kemudahan ya, kita perlu lebih berhati-hati dan waspada terhadap ancaman yang dapat merusak keamanan pribadi sendiri ya. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, teman-teman dapat melindungi diri dari potensi serangan yang dapat terjadi setiap saat ya. Kata sandi atau password. Nah, slide ini menjadi pengantar ke bagian berikutnya yang membahas terkait password. Cara mengelola kata sandi dengan aman. Yang pertama, simpan kata sandi di lokasi yang aman ya. Gunakan penyimpanan terenkripsi. Jadi hindari menyimpan kata sandi di tempat yang tidak aman, seperti file teks atau catatan di perangkat yang tidak terlindungi. Penyimpanan yang aman ini bisa menggunakan pengelola kata sandi karena dia memiliki enkripsi. Lalu jangan gunakan catatan kertas ya. Mungkin zaman sekarang nih teman-teman udah nggak make nih ya catatan kertas untuk nulis passwordnya ya. Karena kalau teman-teman menulis password dengan menggunakan kertas ya, ini membuatnya rentan terhadap pencurian fisik ya. Jika catatan hilang atau ditemukan oleh orang yang tidak berwenang, seluruh akun teman-teman ini jadi tidak aman. Lalu yang kedua ada password manager. Jadi password manager ini menyediakan penyimpanan terenkripsi untuk kata sandi. Nah, berarti ini kata sandi akan disimpan dengan aman nih dan hanya dapat diakses melalui kalian aja gitu. Menggunakan hanya satu password yaitu master password.
Lalu mudah mengelola banyak akun. Nah, banyak akun dan mengurangi resiko lupa kata sandi. Nah, kan teman-teman nih, sekarang nih mungkin ya, sekarang masih menggunakan satu kata sandi untuk banyak akun ya. Nah, dengan menggunakan password manager ini, teman-teman hanya perlu mengingat satu sandi aja ya, yaitu sandi masternya untuk masuk ke password manajernya. Juga password manager ini bisa mengisi atau bisa mengisi otomatis kata sandi yang kuat gitu untuk akun-akun teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan passwordnya lagi. Di sini ada contoh password manager terpercaya ya. Yang pertama ada Bitwarden atau pengelola kata sandi open source yang menyediakan opsi penyimpanan yang aman ya. Jadi dia dienkripsi termasuk penyimpanan berbasis cloud dan lokal ya. Jadi teman-teman kalau di mana-mana gitu bisa diakses ya kalau di cloud. Juga yang kedua ini ada LastPass. Jadi LastPass ini pengelola kata sandi populer ya, yang menawarkan penyimpanan terenkripsi dan kemampuan untuk menyimpan kata sandi di cloud dengan mudah. Lalu yang terakhir ini ada KeePass. Nah, ini pilihan eh, buat pengelola kata sandi open source juga nih, yang menyimpan data secara lokal dan terenkripsi. Nah, ini ideal nih bagi pengguna yang menginginkan kontrol penuh terhadap data-data mereka ya. Nah, menggunakan pengelola kata sandi adalah cara yang sangat efisien untuk melindungi akun-akun online teman-teman dari ancaman dan kesalahan manusia ya, seperti lupa kata sandi, menggunakan kata sandi yang lemah. Nah, pengelola kata sandi juga memberi teman-teman kemampuan untuk mengelola dan menyimpan banyak kata sandi secara aman. Tips kata sandi yang kuat. Nah, yang pertama ini hindari menggunakan informasi yang mudah ditebak. Misalnya nama pacar atau nama hewan peliharaan. Nah, tuh siapa tuh teman-teman yang pakai passwordnya pakai nama pacar. Jadi menggunakan nama yang berhubungan dengan pribadi teman-teman itu seperti nama pasangan, nama hewan peliharaan, itu sangat rentan ya. Itu mudah ditebak oleh peretas yang memiliki akses ke informasi pribadi teman-teman sendiri ya. Lalu ada tanggal lahir, nomor telepon, atau alamat. Nah, informasi pribadi yang mudah ditemukan seperti tanggal lahir, nomor telepon, atau alamat sebaiknya itu jangan digunakan dalam kata sandi ya teman-teman. Data ini seringkali tersedia di media sosial atau dokumen publik, jadi gampang nih dicarinya. Lalu, kata-kata yang ada di kamus atau word list ya. Kata sandi yang terdiri dari kata-kata yang ada di kamus atau daftar kata umum atau word list ya. Itu mudah ditebak dengan teknik brute force ya teman-teman. Jadi hindari menggunakan kata yang umum. Misalnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sangat rentan ya terhadap serangan brute force ini. Lalu manfaatkan password manager ya. Seperti tadi ya. Jadi password manager ini bisa mengisi otomatis kata sandi. Jadi teman-teman gak usah pikirin lagi. Nulis-nulis lagi kan. Nanti bisa dilihat orang lain. Nulis-nulis. Lalu yang kedua, menghasilkan kata sandi yang kuat dan unik. Jadi password manager ini memberikan rekomendasi nih ke teman-teman buat kata sandi yang kuat dan unik nih. Ini yang menjadi eh, tambahan keamanan buat teman-teman nih. Lalu menyimpan kata sandi berbeda untuk berbagai akun ya. Di sini ada data ya, 42% orang itu menggunakan sticky notes ya atau notes untuk password manajemen. Jadi dia menulis passwordnya itu di kertas atau di sticky notes. Lalu ada 52% yang menggunakan password berulang untuk banyak akun ya. Itu mungkin teman-teman di antaranya. Lalu menggunakan tanggal lahir. Nah, itu mungkin teman-teman juga di antaranya tuh ada 59% ya. Lalu di sini ada 13% menggunakan password yang sama untuk semua akunnya.
Jadi kata sandi yang kuat ini atau password yang kuat ini adalah kunci untuk melindungi akun teman-teman dari ancaman siber ya. Hindari penggunaan informasi yang mudah ditebak ya teman-teman seperti yang di atas ini. Dan gunakan kalau bisa ya teman-teman gunakan password manager untuk memastikan kata sandi yang kuat, unik, dan dikelola dengan aman untuk setiap akun yang teman-teman milikin. Nah, di sini ada password versus passphrase. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Nah, password atau kata sandi itu karakternya terbatas. Biasanya itu 8 sampai 16 karakter dan terdiri dari kombinasi huruf, angka, simbol dengan ejaan yang panjang ya. Dengan ejaan yang relatif singkat. Nah, meskipun ini password itu lebih kompleks, dapat memberikan perlindungan, kata sandi yang pendek dan lebih sederhana masih lebih rentan terhadap serangan brute force ya atau dictionary attack. Jadi kalau brute force itu serangannya itu mencoba kemungkinan segala kemungkinan ya misalnya mulai dari A terus A B C terus sampai passwordnya ketemu. Nah, kalau password teman-teman cuma 1 2 3 4 6, nah itu sangat cepat sekali tuh langsung kena brute force. Atau password WiFi teman-teman. Nah, banyak kan teman-teman yang pakai password WiFi 1 sampai 8. Nah, itu sangat mudah diserang oleh peretas ya dengan cepat. Nggak sampai 1 menit langsung tahu password WiFi teman-teman. Atau dictionary attack. Nah, dictionary attack itu atau wordlist ya tadi ya. Jadi password teman-teman ini ada di dalam wordlist ya atau kamus. Jadi teman-teman gampang nih passwordnya ketahuan nih. Misalnya menggunakan sayang. Nah, tuh. Nah, kata sandi yang sederhana ini atau digunakan ulang ini menjadi meningkatkan risiko peretasan ya. Di sini ada passphrase atau frasa sandi. Nah, passphrase ini lebih panjang dan kompleks ya. Bisa dilihat di gambar nih dibandingkan dengan password. Jadi, apa itu passphrase? Dia itu frasa yang terdiri dari beberapa kata ya, biasanya mudah dan lebih biasanya panjang dan lebih mudah diingat oleh pengguna nih. Seperti misalnya kalau ini kan bahasa Inggris ya. Teli, Onyx, Lulubi. Ini lebih mudah diingat pengguna daripada tulisan password dengan ada dolar di sini, ada nol, ada eh, simbol-simbol lain ya. Dan juga lebih aman ya karena passphrase itu lebih panjang. Jadi kalau lebih panjang itu susah ya teman-teman untuk diretas menggunakan brute force attack yang sebelumnya itu dan juga dictionary attack. Karena nggak mungkin kalau kata-kata yang panjang itu ada di dictionary attack. Dan juga nggak mungkin dengan mudah di brute force ya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, passphrase ini kelebihannya juga mudah diingat nih, karena terdiri dari kata-kata yang lebih bermakna bagi pengguna ya. Misalnya kalau di Indonesia apa ya? Saya suka kamu eh, dari dulu. Nah, itu kan panjang teman-teman. Nah, itu susah teman-teman untuk di brute force, karena panjang. Dan nggak mungkin ada kata-kata sepanjang itu di dalam word list ya teman-teman. Keuntungannya menggunakan passphrase ya, ini lebih kuat ya, karena eh, dibandingkan password ini lebih kuat passphrase. Jadi yang lebih pendek dan lebih umum itu password ya, karena lebih banyak kombinasi yang harus dicoba peretas. Juga lebih mudah dikelola ya, passphrase itu lebih panjang, dapat dibuat dengan kombinasi kata-kata unik ya, kayak tadi contohnya, membuatnya lebih sulit ditebak ya. Namun teman-teman sendiri gampang nih ingatnya. Nah, rekomendasinya nih, gunakan passphrase yang panjang dan kompleks ya, sebagai pengganti password yang pendek dan mudah ditebak nih. Nah, untuk meningkatkan keamanan akun teman-teman,
gunakan passphrase yang panjang dan kompleksnya seperti sebelumnya daripada password pendek ya. Karena passphrase ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih susah ditebak oleh peretas. Peringkat penggunaan kata sandi di Indonesia. Nah, nih coba teman-teman lihat deh gambar ini. Ada nggak password teman-teman di situ? Ada yang pakai sayang, ada yang pakai bismillah, ada yang 1 sampai 8. Nah, jika teman-teman ada passwordnya di sini, segera ganti ya teman-teman, karena ini adalah peringkat terbarunya ya tahun 2024 ya. Jadi data ini menggambarkan seberapa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia nih terkait praktik pengelolaan kata sandi yang aman. Sebagian besar pelanggaran keamanan sering dimulai dengan kata sandi yang lemah nih atau tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu ya penting ya bagi kita untuk selalu memperbarui kebiasaan penggunaan kata sandi kita ya. Jadi berdasarkan penelitian, sejumlah besar masyarakat Indonesia ini masih menggunakan kata sandi yang lemah ya atau mudah ditebak. Ya seperti di table ini. Jadi teman-teman itu perlu lebih sadar ya akan pentingnya mengelola kata sandi dengan aman. Dengan kebiasaan yang lebih baik seperti memilih kata sandi yang kuat atau menggunakan autentikasi 2 faktor. Jadi resiko ancaman digital dapat dikurangi secara signifikan. Nah, ini ada waktu untuk membobol kata sandi berdasarkan panjangnya ya, sebelum yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, coba teman-teman lihat di sini ada number of character, mulai dari 4 hingga 18. Jadi, kalau teman-teman make password cuman 4, pengen teman-teman acak-acak pakai nomor, eh, huruf kapital, huruf kecil, pakai simbol, teman-teman acak-acak, itu dengan sangat mudah, walaupun teman acak-acak ya, dengan sangat mudah, dengan instan ya, langsung ketahuan passwordnya apa tuh. Kecuali teman-teman menggunakan ya kata sandi eh, 12 karakter gitu ya. Teman-teman acak-acak tuh, pakai huruf besar, huruf kecil, simbol. Itu teman-teman, password teman-teman itu selama 226 tahun itu baru ketahuan ya. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Jadi seperti sebelumnya ya, passphrase itu lebih baik dibandingkan password ya. Jadi lebih panjang itu lebih baik teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nih eh, kata sandi yang cuma 6 karakter ya, itu dapat dibobol dengan hitungan detik ya, menggunakan ya metodenya brute force. Nah, kalau kata sandi sedang, misalnya 8 sampai 10 tuh, ini masih dapat dipecahkan dalam beberapa jam atau hari ya, lumayan lama lah. Nah, kalau untuk 12 karakter atau lebih tadi ya, itu bisa bertahun-tahun tuh teman-teman. Jadi gunakan password yang panjang ya. Dan juga ingat teman-teman ini di eh, password yang panjang juga menggunakan kombinasi ya, nomor, huruf gede, huruf kecil, simbol, angka gitu ya teman-teman ya. Jangan cuman panjang, tetapi tidak ada eh, tidak ada kombinasinya ya. Panjang kata sandi itu memainkan peran yang sangat penting ya dalam perlindungan akun kita ya. Dan memilih kata sandi yang lebih panjang dan kompleks ya dengan kombinasi, teman-teman itu dapat secara signifikan mengurangi resiko pembobolan dan melindungi data pribadi teman-teman dari ancaman digital. Nah, di sini kita maksud ke two factor authentication atau 2FA versus multi-factor authentication atau MFA ya. Jadi apa itu two factor authentication? Jadi metode
keamanan yang mengharuskan pengguna ini untuk memverifikasi identitas mereka dengan dua faktor ya, yang berbeda sebelum mengakses akun mereka nih. Nah, faktor pertama itu biasanya something you know ya, atau sesuatu yang kamu tahu, misalnya kata sandi. Dan faktor kedua itu adalah something you have ya, misalnya kode yang dikirim ke SMS. Nah, itulah autentifikasi dua faktor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memasukkan kata sandi, itu faktor pertamanya. Dan yang kedua itu teman-teman eh, mendapatkan kode verifikasi ya, baik di email atau di SMS. Nah, itu faktor keduanya. Lalu apa itu multi factor authentication? Itu adalah metode keamanan yang lebih luas ya daripada 2FA ini. MFA ini melibatkan penggunaan lebih dari dua faktor ya, karena MFA multi untuk memverifikasi identitas pengguna ya. Faktor-faktor ini mencakup kombinasi dari tiga kategori utama ya. Yang pertama, something you know, sesuatu yang kamu tahu ya, misalnya ya password tadi atau PIN, something you have yang teman-teman punya ya, misalnya token gitu ya, atau something you are, misalnya biometrik nih, misalnya mata teman-teman, sidik jari teman-teman, nah itu something you are. Nah, seperti apa nih contohnya MFA? Yang pertama nih, faktor pertamanya teman-teman masukin kata sandi. Nah, itu sebagai faktor pertama. Lalu sebagai faktor kedua itu teman-teman memasukkan kode ya seperti 2FA tadi ya. Lalu faktor ketiga itu teman-teman menggunakan sidik jari ya atau eh, mata pengenalan wajah ya. Nah, perbedaan utamanya itu eh, MFA ini sebenarnya sama aja ya teman-teman. 2FA MFA. MFA itu dasarnya adalah 2FA ya teman-teman. Nah, jadi eh, manfaatnya nih teman-teman jika menggunakan 2FA dan MFA ini ya dalam keamanan akun ya. Ini meningkatkan keamanan akun kalian ya. Walaupun akun kalian nih passwordnya gampang ditebak gitu. Misalnya kehack gitu teman-teman akunnya. Tetapi karena ada 2FA atau MFA, jadi akun teman-teman itu nggak jadi gitu dibobol walaupun udah ketahuan kata sandinya ya. Jadi ini adalah sebagai lapisan keamanan. Nah, ini nih tantangannya nih bagi teman-teman ya. Beberapa teman-teman ya mungkin merasa sangat terganggu ya dengan langkah tambahan nih ya. Langkah tambahan seperti itu FA, MFA ini yang diperlukan untuk autentikasi ya. Misalnya teman-teman pengen login nih di sini, ya harus ini dulu nunggu SMS, harus ini dulu, harus itu dulu ya. Nah, namun tingkat keamanan yang lebih tinggi ya teman-teman dibanding dengan cuman teman-teman menunggu SMS gitu ya. Jadi 2FA maupun MFA ini langkah penting ya teman-teman dalam meningkatkan keamanan akun teman-teman sekalian nih. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan salah satunya ya, pengen 2FA atau MFA ya, untuk meminimalkan risiko pembobolan akun ya dan melindungi informasi pribadi teman-teman dari ancaman yang semakin berkembang di dunia maya sekarang ini. Nah, kita masuk ke vektor serangan nih. Jadi slide ini menjadi pengantar ke bagian selanjutnya, teman-teman, yang membahas terkait vektor serangan siber. Serangan siber fisik atau physical cyber attack. Apa itu serangan siber fisik? Serangan siber yang memanfaatkan perangkat fisik untuk mendapatkan akses atau merusak sistem digital. Nah, contohnya apa nih serangan siber fisik? Yang pertama ada USB drop attack. Apa itu? Jadi, USB drop attack itu adalah teknik nih di mana penyerang itu eh, meninggalkan USB nih. Misalnya teman-teman lagi ke kafe atau ke bandara, tiba-tiba nemu USB nih di tempat duduk. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya, karena USB tersebut telah terinfeksi dengan malware ya. Jadi ketika nanti teman-teman nyolok nih ke laptop misalnya, atau ke HP yang pakai Type C,
Nah, itu nanti data-data teman-teman bisa diambil. Jadi pencegahannya apa ya? Ya jangan asal-asal nyolok ya. Kalau nemu, ya kita nganggap aja itu bukan hak kita ya. Kita nggak usah ngambil. Terus jangan asal nyolok-nyolok gitu ya. Lalu ada card skimming. Nah, ini nih di Indonesia tahun berapa ya pas itu ada viral ada card skimming. Jadi card skimming ini si penyerang ini menempelkan perangkat kecil pada mesin ATM nih, ya. Jadi dapat menyalin data kartu kalian gitu ya. Kartu kredit atau debit ya. Tanpa sepengetahuan kalian sendiri gitu. Ternyata di situ ada alat card skimming gitu kan. Biasanya ditempelin di bagian atas teman-teman eh, nulis eh, pin itu ya di atas keyboard itu. Jadi gimana sih pencegahannya nih card skimming ini? Teman-teman harus periksa mesin fisiknya nih. Teman-teman cek-cek dulu. Ada yang aneh-aneh nggak gitu kan? Supaya tidak ada perangkat perangkat asing gitu ya, yang terpasang ya. Lalu ada hardware manipulation ya atau modifikasi perangkat keras seperti memasang chip tambahan atau perangkat yang memungkinkan penyerang mengakses data secara fisik. Ya contohnya itu seperti card skimming tadi ya. Sekarang zamannya IoT ya teman-teman. Jadi sekarang IoT bisa disalahgunakan ya untuk digunakan menyerang gitu. Ya jadi pencegahannya sama seperti card skimming ya. Kita harus periksa hardware gitu ya. Periksa fisiknya secara teliti gitu ya. Nah, kenapa penting nih? Mengancam privasi dan keamanan pribadi. Nah, serangan ini dapat menyebabkan kebocoran data atau informasi penting ya. Misalnya perangkat yang terinfeksi bisa mencuri kredensial login, informasi kartu kredit teman-teman ya, atau data sensitif lainnya. Nah, sulit dideteksi secara langsung. Ya, banyak dari serangan fisik ini ya, seperti USB drop attack, card skimming, itu tidak langsung terlihat ya. Jadi teman-teman itu nggak nyadar gitu. Nah, tahukah Anda, apapun yang terhubung ke internet berpotensi rentan, mulai dari skuter ya teman-teman. Skuter yang biasa teman-teman pakai tuh jalan apa namanya di wisata-wisata gitu ya, hingga laptop, hingga kapal kargo ya. Kapal pun bisa jadi eh, target serangan gitu ya. Dari sisi misalnya navigasinya dia gitu. Sekarang perang kan menggunakan itu ya, menggunakan teknologi-teknologi. Serangan siber fisik ini seringkali mengeksploitasi kelalaian kalian ya, dan kurangnya perhatian kalian nih terhadap perangkat keras nih. Jadi dengan meningkatnya konektivitas, penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman fisik ini ya, yang bisa sangat merugikan, juga sulit dideteksi nih. Nah, kita masuk ke malware. Apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, menonaktifkan fungsi tertentu, atau mendapatkan akses tidak sah ke komputer nih. Nah, kenapa penting? Sebagian besar kejahatan itu bermulanya dari malware ya. Kita lihat pada kasus-kasus sebelumnya ya, di serangan siber terpopuler, itu kan ada dua berita eh, kejahatan malware ya, seperti BSI dan PDNS ya. Itu terkena malware. Jadi malware ini sering menjadi pintu gerbang bagi banyak jenis serangan siber lainnya gitu. Jadi dia bisa jadi penghantar juga, seperti pencurian data, perusakan sistem, bahkan eh, bisa menanamkan ini teman-teman, backdoor. Jadi teman-teman, si penyerang ini dapat kembali ke tempat yang dia serang lagi gitu, walaupun sudah dibenerin. Jadi malware itu menginfeksi melalui yang pertama ini ada USB atau perangkat eksternal ya. Yang kayak tadi ya teman-teman, hati-hati sama USB drop attack.
Ya, jangan hubungkan ya, pokoknya jangan hubungkan sembarang colokan ya teman-teman ke HP atau ke laptop ya. Yang kedua ini aplikasi atau software palsu. Nah, ini nih teman-teman pasti banyak nih yang download game dari website ya kan, yang nggak resmi, bukan dari Steam gitu ya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati tuh. Atau film ya, teman-teman harus hati-hati ya, karena belum tentu itu adalah aplikasi aslinya teman-teman. Ternyata aplikasi itu udah ditanamin malware. Atau bahkan aplikasi tersebut adalah malware 100% teman-teman. Nah itu ya, jadi jangan sembarangan mengunduh ya. Jangan dari sumber yang tidak resmi gitu ya. Lalu ada melalui email atau tautan berbahaya nih. Yang kayak tadi ya, seperti phishing ya. Jadi eh, ketika teman-teman mengklik gitu ya, ada link nih. Atau download lampiran gitu ya. Malware itu bisa menginfeksi perangkat teman-teman loh. Makanya harus hati-hati untuk makanya teman-teman harus hati-hati ya untuk mengklik-klik gitu ya. Terutama nih berasal dari pengirim yang tidak dikenal ya. Misalnya sekarang nih lagi di WhatsApp lagi viral kan lagi banyak itu serangan malware undangan pernikahan APK. Nah, itu teman-teman harus hati-hati tuh. Jangan teman-teman sekali-kali eh, pasang install ya di HP teman-teman. Bisa hilang data-data teman-teman. Nah, di sini eh, dampaknya itu ya, tadi teman-teman, itu pencurian data dan kerusakan sistem ya. Jadi hati-hati untuk memasang sesuatu di perangkat teman-teman. Di sini ada jenis-jenis malware nih, ada ransomware. Nah, ini yang paling terkenal ya, teman-teman. Jadi ransomware ini mengenkripsi ya data-data di perangkat korban dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dibuka kembali. Nah, itu yang jadi masalah. Dia kan penjahat nih teman-teman. Dia masangin ransomware misalnya di eh, di tadi contohnya di BSI ya. Nah, si penyerang ini kan memberikan waktu nih misalnya 24 jam untuk pembayaran. Nah, itu kita harus waspada. Belum tentu kita bayar, data kita akan dikembalikan atau atau tidak akan disebarkan gitu ya. Jadi hati-hati sama pelaku kejahatan. Lalu ada spyware nih. Ini malware yang malware yang dirancang ini untuk memata-matai aktivitas si pengguna nih tanpa sepengetahuan kalian gitu ya. Tujuannya macam-macam ya. Misalnya mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif ya atau ngintip kalian gitu. Nah, ada virus nih. Nah, ini virus nih. Teman-teman kan sering dengar nih. Virus itu termasuk malware ya, teman-teman, yang menyebar dengan menempelkan diri pada program atau file lain gitu dia. Dia dapat menular ke perangkat lain ketika file yang terinfeksi itu dibagikan ya. Apa tuh contohnya virus? Ada virus namanya I love you. Ya, jadi malware adalah ancaman besar ya dalam dunia siber. Dengan mengetahui bagaimana malware menyebar dan dampak yang dapat ditimbulkannya ya, teman-teman itu dapat lebih berhati-hati dalam melindungi data dan perangkat dari infeksi malware ini ya. Pencegahan melalui kebiasaan aman dan penggunaan perangkat dan aplikasi sangat penting untuk menghindari risiko tersebut ya. Lalu teman-teman kita masuk ke coba ya kita praktek buat malware dan kita masukin malware tersebut ke eh, Windows misalnya. Ya teman-teman. Jadi di sini saya akan simulasi
membuat malware, dan juga menaruh malware tersebut di Windows misalnya ya. Saya di sini menggunakan Kali Linux untuk eh, operasi sistem sendiri. Teman-teman bisa menggunakan apa aja ya sebenarnya ya. Banyak alat-alat yang mendukung buat misalnya di Windows, di HP pun bisa ya. Jadi saya menggunakan tools yang namanya Cobalt Strike. Teman-teman itu bisa menggunakan salah satunya ini. Ini lebih advance ya karena toolsnya juga berbayar. Terus teman-teman yang bisa menggunakan Metasploit ya. Nah, itu yang lebih basicnya lagi. Jadi sekarang saya coba. Nah, jadi untuk menggunakan tools ini ya teman-teman, saya harus menjalankan servernya terlebih dahulu, baru menjalankan kliennya. Jadi kita tunggu dulu ini berjalan ya, lagi starting. Oke, di sini udah berjalan ya. Lalu baru kita eksekusi kliennya. Ya, kita tunggu kliennya belum berjalan ya teman-teman. Nah, ini udah berjalan. Kita masukkan passwordnya. Nah, tools ini sebenarnya mirip sama Metasploit teman-teman. Cuman ini GUI ya, atau Graphical User Interface ya. Jadi kayak gini, bukan kayak tadi tuh terminal gini-gini nih. Nah, untuk membuat malware ya, di sini saya akan membuat malware Trojan ya atau RAT, Remote Access Trojan. Nah, Remote Access Trojan ini biasanya digunakan untuk kepentingan perusahaan ya, bukan yang jahat ya. Cuman orang-orang menggunakan untuk kepentingan yang jahat. Ya, jadi sebelumnya sama seperti di Metasploit, kita perlu membuat listener ya. Nah, untuk pilotnya sendiri, teman-teman ini bisa pakai protokol apapun ya. Di sini HTTP, ada HTTPS. Nah, di sini pakai HTTP aja. Oke. Lalu lanjut, kita buat pilotnya. Nah, teman-teman di sini bisa juga pilotnya menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Kita akan menggunakan, kita pilih listenernya tadi. Dengan eksistensinya, nah ini, Windows exe. Teman-teman bisa menggunakan eksistensi lainnya, misalnya Python, PowerShell, apapun ya, kita buat generate. Nah, ini sudah ada nih artifak 64.exe. Kita save. Oke, kita lihat di download ya, tadi kita save ya. Di download. Nah, ini ada nih. Nah, kita coba ambil dulu.
Nah, kita coba ambil dulu ya teman-teman tadi dari virtual machine. Kita ambil. Nah, tunggu ya teman-teman. Oh ya. Nah, ini tuh teman-teman. Jadi eh, manfaat eh, antivirus ya di komputer teman-teman seperti ini. Jadi dia tidak bisa karena operation did not completely successfully because the file contain a virus ya. Jadi teman-teman sebaiknya menggunakan antivirus terus ya, dinyalain terus. Jangan mau misalnya nih teman-teman beli di Shopee atau download disuruh matiin antivirus. Ah, jangan mau itu teman-teman. Jangan pernah mau ya. Tapi untuk edukasi di sini saya matikan antivirus saya. Nah, matiin antivirus dan dicoba ya. Nih, kita copy, kita taruh Windows. Nah, kita pindahkan ke untuk ngetesnya kita pindahin ke VMware ya, pakai virtual ya. Nah, jadi teman-teman harus mematikan antivirus itu. Oke, ini kayaknya agak nge-lag ya teman-teman ya. Coba kita pakai Windows asli kita aja ya. Kita, di sini kan sudah ada teman-teman. Di sini belum ada apa-apa ya. Di sini sudah ada malware yang sudah kita buat. Nah, malware yang kita buat ini bisa kita cek menggunakan virus total ya teman-teman tadi ya. Nih, kita bisa menggunakan virus total buat mengetahui eh, apakah ini file yang aman gitu. Nih, Kak, teman-teman yang tadi nih bisa juga mencari di sini link. Nah, dia akan melakukan scanning secara otomatis ya. Nah, ini sangat berguna nih teman-teman virus total ini ya, karena lengkap nih. Nah, di sini langsung terdeteksi bahwa ini adalah malware, Trojan ya, Trojan. Jadi ini adalah security vendor ya. Misalnya ada Bitdefender di sini, ada Symantec ya teman-teman yang terkenal, ada ESET tuh. Nah, di sini ditandai sebagai malware ya teman-teman. Wah, ada 50 lebih yang mendeteksi bahwa ini adalah malware. Nah, teman-teman harus hati-hati ya karena malware zaman sekarang itu udah canggih ya, susah dideteksi, bahkan sama antivirus. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan sudah jelas malware ya teman-teman ya. Kita coba jalankan. Nah, ini belum ada. Kita jalankan. Nah, lihat teman-teman. Windows saya langsung ada di sini teman-teman. Langsung masuk ke si penyerang dengan saya hanya mengklik 2 kali ya tadi ya. Klik 2 kali aja. Nah, itulah fungsinya antivirus. Nah, di sini kita bisa melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, kita bisa interaksi dengan yang kita hack itu. Kita bisa, contohnya ya, eh
Kita coba apa ya? Kita coba akses. Kita coba ini deh, file nih. Ada file. Kita bisa ngelihat file dari eh, korban yang terkena malware kita gitu. Kita lihat. Masih loading ya teman-teman. Nah, teman-teman kan bisa lihat ya ini. Jadi proses ini berjalan sebagai artifak X64XC dengan PID 3696. Nah, saya lihat nih pada komputer yang saya kenain malware ya. Nah, di sini ada nih teman-teman lihat. Artifak 64XC ya. Nah, lihat teman-teman. Ini saya berhasil mendapatkan semua isi dari drive ya, dari hard disk, dari disk si korban ya. Misalnya saya bisa lihat, misal data D, apa sih isinya data D nih? Agak lama ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mengendalikan ya teman-teman, mengendalikan komputer yang terkena malware ini nih. Kita menggunakan desktop. Ini agak lama ya teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman. Jadi di data D itu, nah, lihat. Ini komputer yang telah terkena malware. Lihat, saya sedang membuka ini, dia bisa melihat. Ya, bisa kita kendalikan ya. Bisa kita pencet-pencet. Seperti itu teman-teman. Karena ini di komputer yang sama ya, jadi agak pusing ini ya tampilannya. Jadi kita hilangin aja. Nah, kita lihat nih tadi di file. Nah, jadi di file D komputer yang terkena malware ini ada kali ada sistem information. Coba kita lihat di file D. Lihat teman-teman. Ada di directory D. Lihat. Ini sama seperti ya. Jadi kita bisa mengambil data dari sini ya teman-teman ya. Oke, lanjutkan ke slide lagi. Permisi Kak Ivan, suaranya tidak terdengar. Oh ya, halo. Ya, jadi ini ada top tips to avoid malware ya. Jadi tips untuk menghindari malware. Yang pertama ini kita menginstal endpoint security on all device.
Jadi kita menginstal misalnya antivirus gitu ya teman-teman. Jadi kayak tadi ya, kayak kita lagi praktek. Jadi antivirus itu dia memberantas ya atau memblok file tersebut ya. Jadi nggak bisa dimasukkan. Lalu yang kedua itu be careful what you plug in ya. Jadi hati-hati kalau nyolok-nyolok nih teman-teman. Jangan colok sembarangan gitu ke HP, ke laptop ya, karena itu bisa menjadi masuknya malware ya salah satunya. Lalu yang ketiga, be careful what you click ya. Hati-hati teman-teman nih kalau ngeklik-ngeklik nih. Jangan asal sembarangan klik, tahu-tahu malware masuk gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat ini, get awareness training for entire family ya teman-teman. Jadi pentingnya ini pelatihan kesadaran keamanan ya atau cyber security awareness. Selanjutnya kita masuk ke serangan social engineering ya. Apa itu social engineering? Social engineering adalah upaya memanipulasi psikologis manusia ya untuk mendapatkan akses atau informasi yang diinginkan oleh si penyerang. Jadi ada apa aja metode social engineering? Yang pertama itu adalah ada metode dari interaksi di media sosial ya. Jadi si penyerang ini sering memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan informasi pribadi nih atau membangun kepercayaan dengan si korbannya. Ya, mereka bisa berpura-pura menjadi teman ya, seperti sebelumnya yang dijelaskan ya. Lalu percakapan tidak langsung ya. Percakapan langsung agar tidak terlihat mencurigakan ya. Jadi kan teman-teman kalau misalnya ngobrol sama orang kan lebih nggak mencurigakan gitu loh. Dibandingkan dengan menggunakan sosial media ya. Misalnya contohnya si Agus Buntung ya. Itu dia kan langsung eh, b- ngomong langsung dengan orangnya gitu. Jadi tidak terlihat mencurigakan ya. Ya, lalu mengapa social engineering ini berbahaya ya? Yang pertama itu privasi Anda adalah keamanan Anda ya. Menyerang kelemahan manusia itu, menyerang kelemahan manusia bukan sistem atau teknologi ya. Hal ini memanfaatkan informasi pribadi atau kepercayaan dari si korbannya ini gitu. Juga tidak membutuhkan kemampuan teknis ya. Jadi orang nggak perlu jago-jago ngehack gitu ya. Bisa melakukan teknik social engineering ini ya. Contohnya seperti si Agus itu ya. Lalu teknologi itu nggak cukup ya. Meskipun kita punya antivirus nih, firewall, enkripsi apa kayak yang bagus-bagus, itu tidak berlaku kepada serangan social engineering ini ya. Karena ini berdasarkan dari diri kita sendiri. Jadi itulah pentingnya kewaspadaan ya atau cyber security awareness ya. Nah, terus ada jenis serangan social engineering nih. Contohnya itu termasuk phishing ya. Juga ada pretexting. Apa itu pretexting? Jadi penyerang berpura-pura menjadi seseorang yang memiliki otoritas atau kepentingan ya. Misalnya dia ngaku-ngaku nih jadi aparat nih misalnya gitu ya, meminta informasi dari korbannya gitu. Misalnya lihat lihat KTP-nya, lihat SIM-nya. Itu kan bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Terus ada baiting. Baiting ini melibatkan penawaran yang menggoda nih. Nah, nih teman-teman pasti sering nih. Penawaran yang menggoda maksudnya gimana? Nah, misalnya untuk mengunduh si malware tadi, misalnya contohnya, selamat Anda mendapatkan iPhone 16 Pro Max ya, gitu ya contohnya ya. Ya, jadi social engineering ini ancaman yang serius ya, memanfaatkan kelemahan psikologis manusia ya, bukan kelemahan sistem teknologi. Nah, maka dari itu tadi teknologi pengamanan ya nggak berlaku untuk serangan ini ya. Jadi teman-teman itu selalu berhati-hati ya dalam berbagi informasi baik secara langsung nih maupun melalui media sosial ya. Meningkatkan kewaspadaan terhadap jenis-jenis serangan seperti ini ya dan mengurangi resiko menjadi korban social engineering nih. Nah, selanjutnya ada di sini ada top tips to avoid social engineering ya, top tips untuk menghindari social engineering nih. Yang pertama, be careful with the information you disclose ya. Jangan jangan dengan mudah nih membagikan informasi pribadi kalian nih, terutama eh, di dunia maya ya.
misalnya nih, memberikan data kartu kredit tuh, password, atau nomor identifikasi pribadi atau OTP ya, kepada seseorang yang tidak dikenal. Lalu yang kedua ada verify credential of contractor ya. Hati-hati eh eh, memverifikasi identitas pihak ketiga gitu. Jangan menerima permintaan untuk informasi atau akses dari pihak ketiga ya. Jadi kalian tuh harus verifikasi kredensial mereka terlebih dahulu ya. Jangan langsung mengandalkan email atau panggilan telepon yang tampaknya sah gitu. Lalu yang ketiga itu ada if you have any doubt on the identity of caller, hang up and call their official company number back ya. Jadi hati-hati nih dengan penelpon yang ngaku-ngaku nih ya, ngaku-ngaku misal dari BCA gitu ya. Jadi kalian itu harus telepon nih ke telepon lagi gitu ya ke BCA. Bener nggak? Ada nggak penawaran ini? Ada nggak orang dengan nama ini menawarkan ini gitu ya? Nah, selanjutnya ini kita ini masuk ke phishing ya. Jadi apa itu phishing? Phishing adalah upaya penipuan melalui pesan palsu yang terlihat berasal dari sumber terpercaya ya. Jadi tujuannya ini, yang pertama ini meminta Anda mengungkapkan informasi pribadi ya. Jadi dia mencari informasi Anda gitu. Biasanya ya username, password gitu ya. Biasanya tuh kalau anak-anak laki nih kena phishing tuh di game-game nih. Silakan masuk ke situs www bla bla bla, dapat cash gitu ya. Atau dapat games, dapat apa? Ditulis deh nomornya di situ, username dan password. Nah, kena di situ. Akunnya hilang. Lalu memberikan akses tidak sah ke sistem ya, itu salah satunya barusan ya. Lalu mengarahkan Anda untuk mengklik tautan berbahaya. Nah, biasanya gitu kan teman-teman. Yang kayak tadi tuh. Kalau pengen dapat misalnya cash atau games, klik www wow bla bla bla. Nah, itu teman-teman hati-hati ya. Lalu membujuk Anda untuk melakukan transaksi keuangan tanpa disadari ya. Lalu kenapa kenapa penting gitu ya? Karena ini sangat umum terjadi gitu teman-teman. Ya, ini serangan yang paling umum terjadi gitu, yang digunakan ya oleh penyerang gitu, karena cukup efektif dan mudah ya. Lalu yang kedua dampaknya serius. Nah ini nih dampaknya ini salah satunya ya kerugian finansial gitu. Misalnya kita masukin data kita, misal data bank gitu ya, ternyata itu palsu. Nah itu yang bahaya tuh teman-teman. Terus sulit dikenali. Nah ini nih serangan phishing itu semakin lama semakin berkembang ya teman-teman ya. Jadi susah dikenalin sekarang gitu. Misalnya template-nya gitu bagus, mirip dengan aslinya. Nah, itu susah tuh teman-teman. Dia dia bisa niru logo, bisa niru semuanya, email mungkin, ya kan? Ya, contoh-contoh phishing ini ada dari email ya yang tadi kita udah bahas ya. Email phishing ya. Lalu juga ada dari SMS phishing nih. Ini mungkin udah jarang ya sekarang terjadi ya. Dulu ada mama minta pulsa ya. Sekarang udah jarang nih kayaknya SMS phishing. Sekarang lebih ke email dan juga nih panggilan telepon nih masih sering terjadi ya. Kalau panggilan telepon itu disebutnya bukan phishing tapi pakai V, phishing gitu ya. Ini sering nih terjadi nih. Misalnya dia ngaku-ngaku kan jadi siapa gitu, disuruh bayar atau ngaku-ngaku sekarang jadi pinjol. Nah, itu hati-hati teman-teman. Tahu-tahu teman-teman disuruh bayar, dipaksa-paksa bayar padahal teman-teman tidak melakukan ya. Nah, jadi phishing ini kan mengakibatkan kerugian besar nih jika tidak ditangani dengan hati-hati ya. Jadi teman-teman ini selalu waspada terhadap permintaan informasi pribadi ya melalui email, pesan teks atau telepon ya. Dan pastikan untuk memverifikasi sumber permintaan sebelum bertindak ya. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih, benar nggak sumbernya nih. Nah, kita coba sekarang masuk ke praktek phishing ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke praktek phishing.
Untuk 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 phishing itu toolsnya itu sangat banyak ya teman-teman. Banyak sekali ya. Mulai dari ada namanya Campis. Jadi teman-teman jika mengklik sebuah link gitu, nanti teman-teman kameranya moto kalian ya, kamera depannya gitu, moto. Nanti masuklah ke si penyerang itu ya. Sekarang ini kita contohinnya ini phishing untuk misalnya mencari lokasi korban gitu ya. Mencari lokasi si korban di mana sih? Kita menggunakan tools namanya itu Seeker ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools Seeker. Nah, sebelum teman-teman menggunakan phishing-phishing itu, teman-teman itu harus menggunakan namanya tunneling. Jadi supaya si link phishing ini bisa disebarluaskan gitu ya. Jadi kita butuh namanya tunneling. Nah, ini di sini ada tunnelingnya ya. Udah disediakan oleh si pembuat tools ini. Nah, nah ini local tunnel ya. Jadi kita copy ini, kita jalankan ya di sini. Nah, setelah itu kita baru jalankan si alat phishingnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di sini nih ada template-template yang udah disediakan.